Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang TB, Siap. sehat Bang? Alhamdulillah. Waduh, ini kayaknya Bang Mantap. TB Mantap. lagi mantap-mantapnya nih. Apalagi ngebaca masalah keputusan Wih, ini penting PBNU banget nih. ini. Hebat Menurut ini. Abang nih PBNU kok berani begitu ya? Yang selama ini sepertinya diam-diam aja gitu. Ini sikapnya sangat Jelas. heroik Bang. Betul. Iya. Komentar Lanjut, saya, Bang. ya komentar saya sederhana. Memang riset mengatakan, saya ulangi ya, November 2015 teman saya inisialnya SA memaparkan risetnya yang mengatakan bahwa di samping DPR adalah PBNU yang dikendalikan dengan disusupi oleh PKI Gabro. Ini kenyataannya. Jadi sebelum ini sudah dikendalikan dong Bang? Sudah. Said Agil? Sudah. Oh sudah ya. Sudah. Jadi kalau ngomong ada yang ngaco, yang bikin pecah belah umat Islam itu bagian dari ini. Iya. Jadi gampang lah kan. Iya. Jadi memang sasarannya PKI Gaya Baru adalah memperlemah dengan memecah belah umat Islam. Nanti yang bicara masalah apa sih habaib lah, ini ada mantan artis yang sok ngomong. Iya, Hah? RA, nggak usah ngomong, kita bilang gue semprot habis, nggak usah komentar lah, bukan bidang Anda. Jadi nggak usah ikut campur, jangan sampai Anda nggak sadar dijadikan kepanjangan tangan alamat untuk memecah belah umat Islam lewat kasus-kasus seperti ini. Jadi jelas, Anda bayangkan, Ketua PBNU, Ketua Umum PBNU yang disusupi, yang membuat putusan mengarahkan NU mau kemana sebagai suatu organisasi. Dan adiknya bermain juga duit. Jadi main nih duit nih kakak adik, satu main duit, dana haji selama satu gini ini dapat dari Zionis, tentu dapat setoran dari luar. Sekarang terjawab. Itu foto-foto yang yang berapa tahun lalu ada orang-orang oknum PBNU ya foto barengan di Tel Aviv mungkin ya atau di Haifa nggak tahu dihait barengan dengan si Benyamin Netanyahu. Ini orangnya. So, di UI ada pertanyaan juga, saya ulangi lagi. Kok bisa-bisanya ya ada lembaga di UI mengundang pembicara Zionis? Dan ternyata masuknya si Yahya Stakuf ini ke MBA, iya. nah bermain di sini. Jadi Pak Rektor sekali lagi, Prof. Ferry, kami ulangi, sekarang terbuka biang kerja siapa untuk MBA, tolong bersihin. Karena begitu dia masuk, dia akan bawa oknum-oknum, pendukung, segala macam. Dia tidak individu masuk, tidak sendirian, mesti ada. Di PBNU, tolong bersihkan lagi. Kami angkat topi, menghargai keberanian dari rektorat ya. Dari Syariah PBNU membuat keputusan yang jelas dan tegas dengan cara yang luar biasa elegan. Anda mundur Atau dipecat. Kan dikasih kehormatan, Anda mundur baik-baik. Kalau gue berhenti, wah ini luar biasa nih kematangan berorganisasi, akhlak yang luar biasa. Nah, ini pembelajaran buat kita semua. Dan riset mengatakan kenapa mereka bisa bebas, sebab mereka belum atau tidak akan berhasil menyusup ke Muhammadiyah. Iya. Ternyata PBNU yang langsung disusupi pengurusnya ya, tapi NU pimpinan NU di daerah nggak bisa apa-apain. Tapi kan mereka bermain di sini. Ini pelajaran buat kita sebagai bangsa, bagaimana PKI baru menggunakan berbagai macam cara dan kerjasama dengan tangan-tangan yang lain dalam hal PBNU ini. Zionis bermain, termasuk mulai nyusupi UI sebagai pintu masuk menghancurkan lembaga perguruan tinggi di Indonesia yang dimulai dengan UI. Kalau udah UI diremukin, yang lain gampang diikutin. Nah, halo MBA, tolong tendang abis, pecat abis yang namanya PBNU ya Stakuf di MBA itu, dan juga geng orang-orang yang selalu mendukung dia di sana. Anda tahu persis, Anda tahu banyak. Saya kenal beberapa tokoh-tokoh guru besar di MBA UI, Prof. Iriana, Prof. siapa? Tuti, segala macam. Benahin lah, jangan tanggung-tanggung lah. Saya kenal Anda berdua itu dan teman-teman yang lain. Orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk Universitas Indonesia. Saya tidak masuk organisasi, tapi saya mengikuti terus. Sebagai alumni UI, lewat UI World ini kita menyampaikan masukan. Kembali saya ulangi.
Prof. Heri sebagai Rektor UI, ini masukan kami lewat podcast hari ini bahwa jelas yang bermain di UI jawabannya adalah sosok-sosok ketua PBNU yang dengan masuknya dia ke MBAUI menggunakan baju PBNU-nya, tapi dengan tujuan maksud sasaran untuk mulai merusak UI dengan mengundang pembicara Zionis berbicara di UI. Jadi sasarannya itu. Mungkin ini jadi jelas pembelajarannya, dan sekali lagi kami UI World mewakili alumni UI juga yang sependapat tentunya sangat menghargai keputusan Roy Saam dari PBNU yang memberikan putusan yang sangat elegan dan cerdas. Anda mengundurkan diri atau Anda kami pecat. Silakan pilih. Nah, kita berharap dari UI juga demikian, Bang ya. Oh iya, kalau UI nggak usah gitu, langsung putusin pecat. Selesai, itu mah nggak usah Anda ini. Selesai. Dia datang ke UI, dia UI bukan bagian dari PBNU. Oh, iya. Jadi kalau PBNU sudah musim gitu, dia langsung sorry maaf, Anda keluar. Itu cecunguk-cecunguknya yang ada di MBAUI, yang pendukung segala macam, panggil, kumpulin. Kalau perlu kami hadir, kami siap. Jadi buat Rektor UI, Prof. Heri, tolong manfaatkan ini untuk menuntaskan dan membersihkan MBA. Kami UI World siap untuk hadir kalau diperlukan untuk bisa membantu lebih jauh. Jadi di umur kami yang sudah kepala 8 ini, kami akan tetap berjuang melalui UI World untuk dan demi Universitas Indonesia, demi sivitas akademisinya yang kita jelas, yang sangat kita harapkan berperan banyak. Kampus perjuangan, Bang. Iya, kampus perjuangan, bukan kampus merdekanya Nadiem, berangkat dengan 3 core values: veritas, probitas, justisia. Ya, perlu Terima diketahui, kasih. Bang. UI Watch ini bukan politikus, bukan anggota partai, ya. Betul, Tidak terkontaminasi dengan yang namanya transaksional. persis. Kami peduli dengan kondisi dan situasi bangsa ini demi anak cucu kita menjadi berdiri di atas kaki sendiri tanpa menjadi budak-budak dari bangsa asing. Iya. Nah, Ini ada lagi catatan kecil yang perlu saya sampaikan. Nah, gimana, Bang? Sebelumnya, berapa waktu yang lalu, 1-2 tahun yang lalu, ada teman atau beberapa teman mengkomentari saya dan mengingatkan, menyampaikan, dia maksudnya baik. Fake, umur lu udah berapa? Daripada lu ikut mendingan lu ngurusin cucu di rumah baik-baik. Saya geleng-geleng aja. Dan setelah saya jawab, setelah itu tidak ada lagi komentar itu. Saya mengatakan, kami UI World, orang-orang sudah usianya di atas 60. Iya, Bang. Relatif ya. Kedua, kita tidak punya sumber dana yang membiayai. Kalau ada yang mau bantu silakan, tapi kita tidak ada yang mendanai biaya, dan kita tidak transaksional, ingin jadi ini, ingin jadi segala macam. Ini jelas. Ini adalah bagian dari pengabdian kami sebagai warga UI lewat UI World. Kami ingin membuat UI tetap berbicara karena UI dibungkem konon kabarnya oleh LBP sehingga tidak bisa berbunyi seperti kampus-kampus yang lain. Kami jaket kuning mewakili UI, kami jaket kuning UI World mewakili UI tetap berbunyi ke publik. Halo rekan-rekan di kampus lain, mari kita bergerak sama-sama. Awas, PKI baru lewat tangan-tangannya, dan LBP salah satunya yang membungkam kampus-kampus. Berita yang tersebar seperti itu kami nggak tahu, tapi Kita kami kan harus pernah dipanggil sama beliau, Bang ya. Sama Masa LBP dulu. Pernah Kapan diundang. lupa gua. Ingat pernah dulu waktu kita ke PBNU, kita diundang PBNU. Terus kita dapat berita, kita juga diundang oleh LBP. Tapi kan kesepakatan kita tolak. Oh nggak lupa saya mungkin Lupa, ya. Bang, ya. Tapi kalau LBP paham lah kenapa. Yang lewat almarhum teman kita Salim Said, kakaknya kabur ke Australia sebagai 13 gagal. Kemudian LBP di TNI aja pernah jadi apa? Kalau nggak Gus Dur ngangkat dia jadi sebagai pedubes, tenggelam dia habis. Jadi udahlah, saya nggak mau singgung lagi. Tapi yang jelas LBP bisnisnya berkembang kok bersamaan dengan masa jabatan Jokowi. Jadi ya paham aja lah, saya orang bisnis kok latar belakang saya. Saya bukan ilmuwan. Saya mantan dosen, PNS, tapi background saya bukan ilmuwan. Saya praktisi. Ya orang bisa tahu saya.
Udahlah, nggak usah dibahas ya. Itu aja. Nah, rekan-rekan tolong pahami, ini yang kami UI World dengan jaket kuning kami berusaha memberikan kontribusi agar paham untuk kita semua bahwa kenapa UI dibungkam, kenapa disusupi Zionis ini, dan kenapa PBNU yang dipakai, karena PBNU dianggap mewakili mayoritas umat Islam di Indonesia dan paling mudah disusupi oleh Zionis sebagai strategi dari PKI Gaya Baru. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Alhamdulillah Allah masih melindungi dan mereka dibuat terbuka segamblang-gamblangnya, dan Roy Saam tidak bisa mereka susupi, tidak bisa mereka beli, karena itulah PBNU Jadi tidak semua memutuskan memecat ketua umumnya yang ternyata disusupi dan jadi kepanjangan tangan Zionis untuk memecah belah umat Islam sesuai dengan strategi PKI Gaya Baru. Terima kasih, mudah-mudahan jadi pembelajaran, dan UI lewat MBA-nya yang menerima Yahya Stakuf masuk di MBA UI agar segera menendang keluar, dan yang akan datang hati-hati, dan kita semua harus belajar lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Probitas Justisia. Racikan Berita 1.